warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar yaitu membahas tentang operasi pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian bilangan bulat itu mempunyai dua konsep, yaitu yang pertama konsepnya hasil bagi dua bilangan bulat mempunyai tanda sama yaitu positif, dan yang kedua hasil bagi untuk bilangan bulat yang mempunyai tanda berbeda selalu negatif. Nah, jadi dengan dua konsep tersebut kita mempunyai sifat. Nah, sifat bilangan bulat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu yaitu ialah tidak bersifat tertutup, yaitu tidak bersifat tertutup. Kenapa tadi dia dimaksud dengan tidak tertutup? Misalkan ibu mempunyai contoh gini, bilangan bulat itu ibu punya 15 dibagi 3, hasilnya itu kan 5. Nah, maka yang dinyatakan 5 tersebut itu termasuk bilangan yang bersifat tertutup. Jadi yang tidak tertutup itu misalkan ibu mempunyai contohnya yaitu 4 dibagi 3. Kan kalau 4 dibagi 3 hasilnya itu berkoma dan itu tidak merupakan bilangan bulat. Nah, jadi itulah sifatnya yang pertama. Dan yang kedua yaitu tidak bersifat komutatif. Nah, pengertian dari tidak bersifat komutatif itu ialah hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika letak bilangan ditukar. Nah, untuk misalkan itu ada bilangannya itu misalkan 15 dibagi 3 sama dengan 4, kalau kita melakukan komutatif pertukaran, dia itu tidak mempunyai hasil yang sama. Misalkan kita ganti ruas kiri menjadi ruas kanannya, hasilnya itu tidak akan pernah sama. Yaitu selanjutnya sifatnya itu ialah yang ketiga, tidak bersifat asosiatif. Bagaimana yaitu tidak bersifat asosiatif itu? Ialah hasil pembagian bilangan bulat tidak pernah sama ketika elemennya dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Nah, apabila kita melakukan pengelompokan pada bilangan bulat, elemennya itu tidak akan pernah sama karena dia pasti berbeda gitu. Karena dia dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Yang keempat yaitu tidak bersifat distributif. Yang keempat itu dia mempunyai sifat yaitu tidak bersifat distributif. Maksud dari sifat distributif ini ialah tidak berlaku penyebaran. Di sini operasi pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku yaitu penyebaran. Maka akan kita buat rumusnya itu misalkan A dibagi B ditambah C, hasilnya itu ialah A dibagi B ditambah A dibagi C. Kenapa demikian? Karena kita kalikan dia satu-satu ke dalam gitu. Jadi dia harus kita kalikan dulu ke dalam baru kita tambahkan. Makanya dia tidak bersifat distributif. Selanjutnya itu yaitu memiliki sifat bilangan pembagian bilangan bulat dengan 0. Maksudnya di sini yaitu misalkan 5 dibagi 0 sama dengan P, yaitu sama dengan 0 dikali P sama dengan 5. Nah, di sini pengganti dari P tersebut itu bilangan yaitu misalkan itu tidak terdefinisi. Kenapa demikian? Karena dia nolnya ini tidak ada nilai. Nah, selanjutnya itu sifatnya itu ialah pembagian bilangan bulat dengan pembagian bilangan bulat oleh 0. Nah, kalau yang untuk ini pengertiannya itu kita misalkan
0 dibagi 3 sama dengan N. Kenapa ini bisa kita bilang bilangan bulat? Karena di sini kita mempunyai nilai, yaitu nolnya itu ada nilainya untuk di sini 0 gitu. Makanya dari definisi ini dapat kita definisikan 0 dikali A sama dengan 0. Dibagi A sama dengan 0. Nah, selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau anak-anak nggak ada yang mau bertanya, Ibu masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal. Misalkan yang pertama itu 72 dibagi 6, hasilnya sama dengan 12. Nah, apakah ini termasuk bilangan bulat? Ya, ini termasuk pembagian bilangan bulat. Kenapa? Karena ini termasuk pada sifat yang pertama. Selanjutnya, yaitu contohnya min 30 dibagi dengan min 6 sama dengan 5. Apakah ini termasuk dari pembagian operasi bilangan bulat? Ya, ini termasuk juga. Karena apa? Karena dia pun mempunyai sifat keenam sifat tersebut. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu 52 dibagi 3. Ini hasilnya kan nanti berkoma, maka ini tidak termasuk dengan operasi pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir itu contohnya ialah min 70 dibagi 4. Ini pun sama. Kenapa? Karena ini pun nanti hasil dari hasil bagi ini dia itu berkoma dan itu tidak termasuk dalam pembagian bilangan bulat. Nah, di sini Ibu punya soal dan untuk kalian. Yang pertama itu ialah misalkan M dikali sama dengan minus 4 sama dengan min 88. Di sini kita menentukan nilai M-nya. Nilai M-nya berapa supaya dapat hasil minus 88. Tunggu dulu ya, nanti jawabannya. Selanjutnya yang kedua itu 9 dikali M sama dengan minus 54. Di sini dia juga menanyakan nilai M-nya. 9 kali berapa, makanya dia akan mendapatkan minus 54. Selanjutnya yang ketiga yaitu 8 dikali M sama dengan minus 136. Di sini pun sama, mencari yaitu nilai M-nya berapa menjadi minus 136. Jadi untuk yang pertama ada yang bisa menjawab? Iya, siapa namanya? Eka. Ya udah Eka, berapa nilai dari M tersebut dikali minus 4 yang menghasilkan minus 88 Eka? 22, ya benar. 22. Selanjutnya yaitu nomor 2, 9 dikali M sama dengan minus 54. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Siapa namanya adik? Halimah. Berapa jawabannya Halimah? Min 6, Bu. Min 6. Ya benar, minus 6. Selanjutnya yang ketiga ialah 8 dikali M sama dengan minus 136. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Rida, Bu. Iya, Rida. Jawabannya berapa dah? M sama dengan min 100. Tunggu. M sama dengan Min 136 min 136 dibagi 8 dibagi sama 8 min sama 17. dengan min 17. 17. Oke, baik. Ini jawabannya sudah benar. Jadi Ibu mau nanya ke kalian, apakah ini termasuk dari operasi pembagian bilangan bulat? Termasuk, Bu. Ya, baiklah. Ini termasuk dari operasi pembagian bilangan bulat karena dia menghasilkan angka yang tidak Pecahan. karena dia mempunyai konsep yaitu
konsep bilangan bulat yang pertama, hasil baginya itu dari bilangan bulat mempunyai tanda sama selalu positif atau yang selalu berbeda negatif. Makanya maupun dia positif maupun dia negatif itu termasuk bilangan bulat, kecuali hasilnya itu tidak terdefinisi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu. Oke, baiklah, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah lagi dan semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu jelaskan. Kalau kalian belum mengerti, bisa searching atau buka bukunya lagi, dipelajari lagi. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam